Yo, set piece. Selamat malam. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tim favorit gue, Chelsea yang minggu lalu memecat pelatihnya, Thomas Tuchel, dan sekarang punya pelatih baru yang lagi trending, yaitu Graham Potter. Kita bahas ya. Simak video ini sampai habis. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Deng. Ah. Sebelumnya gue jujur ya, gue cukup cukup sedih ketika mendengar bahwa, berita pemecatan Thomas Tuchel oleh manajemen Chelsea. Karena gue sih sebenarnya berharap Chelsea punya pelatih yang bisa bertahan lama lah di klub. Gue pengen ngelihat Chelsea itu gue nggak pengen lagi maksudnya ngelihat Chelsea itu gonta-ganti pelatih seperti di era Roman Abramovich. Gue sebenarnya punya keyakinan tersendiri bahwa Tuchel sejatinya sebenarnya salah satu pelatih terbaik di dunia menurut gue ya. Dan sebenarnya gue juga nggak expect, Todd Boehly ternyata sama kejamnya dengan Lord Roman Abramovich, main pecat. Nggak peduli lo udah juara apa, once performa tim lo jelek dalam waktu yang berurutan, lo dipecat. You are fired. Yang kedua yang gue suka dari Thomas Tuchel ini sebenarnya dia adalah tipikal pelatih yang siap pasang badan lah. Itu terbukti di musim lalu ya. Tuchel pasang badan demi klubnya Chelsea tetap bisa bertahan ya di badai tsunami yang dialami oleh Chelsea tahun lalu. Ketika lo ingat tahun lalu ketika Chelsea diterpa isu perang Rusia ya, Rusia dan Ukraina, di mana di sana Chelsea, terseret-seret karena ada kepemilikan orang Rusia ya yang ada di Chelsea, Lord Roman Abramovich. Chelsea secara klub tidak boleh mendapatkan income sama sekali, bahkan mungkin gaji pelatih, gaji pemain itu belum dibayarkan pada saat-saat itu gitu ya. Tuchel selalu dalam setiap press conference adalah orang yang terdepan dalam ngebela Chelsea. Dalam sebuah preskon kalau lu pernah tahu dulu atau terus True Blues ya yang perhatiin Tuchel kemarin di preskon ada dia bilang pernah itu, ya kalau emang nggak ada pesawat kita naik bus, kalau nggak ada bus kita naik mobil, dan gue sendiri yang akan nyetir mobil itu. Jadi di Chelsea nggak ada masalah di klub ini. Itu kata dia waktu itu ketika Chelsea lagi semua orang tahu ada masalah terus kita bertanya-tanya dengan ongkos apa, dengan biaya perjalanan semacam serendah apa, Chelsea bisa melakukan pertandingan away pada waktu itu ya. Karena ada budget yang sangat terbatas dari manajemen. Dari situ sebenarnya gua langsung, wah ini Thomas Tuchel pelatih yang bukan sembarangan, bukan kaleng-kaleng juga. Pelatih yang bagi gua juga, spesial lah dalam case itu ya, dia spesial. Tuchel kayaknya gara-gara, sikap dia dalam pembelaan Chelsea musim lalu kayaknya Tuchel bakal jadi manajer yang terbaik ya, salah satu manajer Chelsea yang terbaik sepanjang masa. Tentunya, selain Jose Mourinho, the special one itself. Tapi menurut Sepisar kayak gimana tuh, Tuchel kemarin, peran dia terhadap Chelsea? Apakah pemecatan Tuchel ini keputusan yang tepat atau bukan? Oke, nah sekarang kita coba move on. Chelsea punya pelatih baru yang sedang naik daun pula, yaitu Graham Potter. Pelatih Brighton ini ya berhasil ya membawa Brighton menjadi tim yang disegani lah ya oleh tim-tim, Liga Inggris sekarang karena penampilannya yang cukup konsisten dan apik ya, yang cukup rapi. Siapa sebenarnya Graham Potter ini? Mari kita ulas sedikit ya. Oke, Graham Potter ini sebenarnya dulu ternyata adalah merupakan pemain sepak bola profesional juga ya, di Inggris juga. Tapi main cuma di klub-klub yang semenjana lah, yang klub yang rata-rata air ya, kayak Birmingham City, Stoke City, West Brom, dan yang paling bagus itu paling cuma di Soton ya, di Southampton. Sementara karir kepelatihannya justru sebenarnya dimulai awalnya dengan menjadi direktur teknis di timnas putri Ghana di Piala Dunia 2007. Setelah itu dia ngelatih klub dari Liga Swedia, Östersund. Di sana dia berhasil membawa Östersund untuk menjuarai Piala Swedia pada tahun 2017 dan ngebawa lolos ke babak grup di Liga Eropa, membawa Östersund ya. Terus setelah dari Östersund, dia pindah menjadi pelatih di Swansea City di divisi Championship, namun sebentar aja, pas 2019 dia langsung ke Brighton, sampai sekarang. Siapa sih sebenarnya yang memilih Potter di Chelsea? Nah, sejauh yang kita riset ya, set piece riset, ini ternyata Graham Potter ini merupakan pilihan Todd Boehly sendiri. Karena kan di Chelsea ini belum ada direktur of football ya, belum ada yang ngebantu siapa nih menentukan pemain, siapa menentukan pelatih. Sekarang semuanya masih dilakukan sama Todd Boehly, pemain dan pelatih. Dari kemarin-kemarin lah ya seperti kayak nyari pemain, nego, sampai sekarang mencari pelatih itu masih dilakukan sendiri sama Todd Boehly. Pertanyaannya kalau ada yang nanya apakah gua seneng nih sebagai fans Chelsea dengan ditunjuknya, Potter
sebagai pelatih Chelsea? Jawaban gua, iya. Ya gue senang ya karena Todd Boehly akhirnya mau memberikan kesempatan pada pelatih yang belum memiliki nama besar, belum masuk di jajaran pelatih papan atas yang tentunya dengan gaji yang mungkin pasti besar juga ya. Di sini gue mengapresiasi Todd Boehly yang berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populis ya. Artinya kayaknya bagi Todd Boehly tidak hanya melihat nama besar, tapi juga melihat current prestasi ya, prestasi yang sudah dicetak terakhir kali, apa aja. Nah, Todd melihat tuh ada potensi di Graham Potter ya, terutama dari sisi taktikal dan mungkin gaya bermain dari sebuah tim ya. Kalau lu lihat Brighton, gue suka ya dari awal musim gue suka ngelihat Brighton main. Dalam penentuan tim FPL gue juga gue taruh beberapa, 2 orang lah pemain dari Brighton. Yang pertama mungkin reguler gue mainin Pascal Gross, kedua kipernya gitu ya, yang pasti sudah main terus lah, lebih sering main karena kipernya bagus sekali. Tapi gua harus cukup objektif ya, melatih Brighton itu pasti beda lah dengan, levelnya dengan melatih Chelsea. Ketika lu kalah, melatih Brighton, tim itu kalah ya mungkin pressure-nya tidak akan sekuat atau sehebat ketika lu menangani Chelsea main di kandang terus kalah, atau main away dengan tim kecil atau tim yang mediocre kalah. Tekanannya pasti akan berbeda. Fans mungkin di Brighton ketika itu kalah diem aja, kalau di Chelsea fans adalah orang yang pertama kali teriak dan protes, karena yang namanya fans selalu pengen timnya menang ya. Bohong lah kalau ada fans yang enggak, yang biasa-biasa aja kalau timnya itu bermain jelek. Belum lagi kalau kita hitung media, yang ketika lu melakukan blunder di Liga Inggris, media adalah institusi pertama yang bakal nge-bully lu, sebelum fans-fans. Nah yang kedua ini alasannya sebenarnya, Potter juga belum pernah ya menangani tim, besar lah, tim sebesar Chelsea. Big Three or Big Four ya, you name it ya buat EPL sendiri, Chelsea adalah nama besar. Itu jadi concern bagi gua sebenarnya. Karena menangani pemain besar dengan, ya kalau kita bilang ego-ego yang besar, adalah salah satu skill yang harus dimiliki oleh pelatih dan menurut gua dalam hal ini Tuchel gagal dan ini menjadi alasan dia kenapa dia dipecat kemarin. Bagi Potter tentu ini akan menjadi tanda tanya besar. Apakah dia bisa menangani atau menghandle ego dari bintang-bintang yang ada di Chelsea untuk bisa nurut dan patuh dengan instruksi dia. Keraguan ini pernah gue lontarin dulu ketika gue bikin materi tentang Erik ten Hag yang baru masuk, yang bukan belum pernah ada di IPL, belum pernah melatih tim yang sangat besar seperti Chelsea, cuma langsung masuk ke IPL dan melatih MU yang banyak masalah. Dan sekarang Ten Hag udah mulai membuktikan hasilnya. Sekarang mungkin Graham Potter kita tunggu ya, bisa nggak? Nah, itu kalau dari sisi klub. Nah, kalau dari sisi pelatih sendiri sebenarnya, kalau kita mau mengingat-ingat ya, kita recall ya, pelatih asal Inggris yang pernah sukses di EPL, itu belum ada, nggak ada, justru faktanya nggak ada. Yang paling bagus itu paling cuma Harry Redknapp ya, yang berhasil membawa Spurs lolos ke UCL lah, peringkat 4 di tahun 2010. Terus Lampard yang bisa bawa Chelsea lolos ke UCL tahun 2019. Sisanya hancur-hancuran semua. Udah, nggak usah disebut yang itu juga tahu. Udah hancur. Tapi kalau kita bicara ruang lingkup Britania, ada yang namanya Sir Alex Ferguson ya, di Mega Bintang itu sendiri. Asal Skotlandia, ya kan. Mungkin dia adalah salah satu pelatih yang terbaik, yang pernah dimiliki oleh Premier League atau bahkan di dunia ya. Jadi menarik banget sih kalau kita nunggu apakah Potter bisa mematahkan rekor terbaik Redknapp atau Lampard atau malah nasibnya sama seperti manajer-manajer asal Inggris yang lain. Yang menarik adalah ketika Graham Potter datang, vibes yang dibawa ini sama seperti dulu ngerekrut Andre Villas-Boas. Ya, euforianya tuh hampir-hampir sama. Bukan merupakan nama besar, tapi dipercaya memegang klub sebesar Chelsea. Waktu itu Villa-Boas hanya bertahan setengah musim, ya cukup pendek ya, cukup pendek cuma setengah musim. Cuma bedanya Villa-Boas memang waktu itu masih sangat muda Bro, muda sekali, 33 tahun, masih di bawah-bawah gua umurnya. Udah ngelatih tim sebesar Chelsea ya, sedangkan kalau Potter sekarang itu usianya 47 tahun. Dalam kepribadian dia harusnya lebih matang lah daripada
Andre Villas-Boas sendiri. Tapi yang jelas ini, bawa hal yang bagus ya, vibes yang dibawa itu bagus lah buat anak-anak Chelsea, terus suasana di manajemen juga. Karena performa mereka memang lagi ancur-ancuran banget ya, dari awal musim menurut menurut gua musim ini 8 game week atau 7 game week ya ke belakang, cuma sekali Chelsea bermain yang bagus ya, yaitu ketika seri, melawan Spurs, itu pun seri. Sisanya main jelek semua dan sekarang ketika ada pelatih baru, harusnya, normalnya itu 2 atau 3 pertandingan ke depan itu harusnya dengan euforia yang baru dan lebih bagus biasanya. Ini juga jadi saat yang tepat bagi pemain-pemain cadangan, cadangan pertama lah ya, yang suka duduk di bench, mungkin akan ada kesempatan untuk membuktikan kualitas mereka di depan pelatih yang baru. Pemain-pemain yang dulu sering tersingkir ya seperti Ziyech, Pulisic, Kepa, itu punya kesempatan lagi untuk bisa masuk dalam skuad inti. Oh ya, mumpung lagi bahas Kepa nih. Nah, menurut gua nih Kepa di musim ini memiliki peluang yang besar untuk bisa menggantikan Mendy sebagai kiper utama. Karena kalau kita lihat ya, permainan dari gaya mainnya Brighton, kiper mereka itu, si Sanchez itu selalu dituntut seperti kiper-kipernya City ya, atau kiper-kipernya Liverpool yang selalu terlibat dalam permainan untuk bisa build up serangan. Nah, dalam hal ini Kepa memiliki keunggulan dibandingkan dengan Mendy. Kepa punya atribut passing ya dan composure yang jauh lebih baik daripada Mendy. Plus performa Mendy 6 pertandingan terakhir lagi bau. Gue yakin nggak ada manajer IPL yang pasang Mendy jadi kiper ya. Jangan. So intinya sekarang kalau kata gue nih pressure-nya itu ada di Todd Boehly sendiri. Sampai kapan doi bisa sabar ngasih waktu ke pelatih barunya Chelsea, Graham Potter. Karena gue bilang ini nggak akan mudah ya dan nggak akan bisa instan. Lu nggak akan dapet momen seperti 2 musim lalu ketika Tuchel masuk di pertengahan musim dan langsung juara UCL. Potter masih rookie Bro, masih baru banget lah. Beda banget lah sama Tuchel, bukan kelasnya sebenarnya, bukan kelas. Kalau kita lihat track record-nya di Brighton kan baru masuk tahun 2019 di Brighton. Nah, sekarang, bisa menjelma sebagai tim sekuat sekarang Brighton, Potter butuh waktu sekitar 3 tahun. Artinya di Chelsea juga tidak akan mungkin kita harapkan prestasi instan. Ini tinggal di, Todd Boehly. Todd Boehly sabar atau jika nantinya Todd Boehly main pecat lagi, ya gue bilang gue kecewa, gue bilang dia owner yang sebenarnya memang nggak ngerti-ngerti banget sama bola dan nggak punya visi lah ya, cuma reaksioner dan responsif. So, kesimpulannya sebenarnya yang pertama gue cukup excited dengan ditunjuknya Graham Potter sebagai pelatih baru Chelsea. Karena ada penyegaran baru, ada atmosfer baru untuk pemain Chelsea. Tapi ya itu, Boehly harus membuktikan kalau dia nggak asal main tunjuk Potter dan nggak asal main pecat Tuchel. Dengan cara apa? Ngasih waktu buat Potter. Jangan lupa juga, belum pernah ada pelatih asal Inggris yang berhasil menjadi juara IPL. Apakah Potter bisa mematahkan kutukan itu atau we will see, who knows ya. Menurut Faisal gimana? Silahkan tulis di kolom komen, apakah Potter bisa menangani tim sebesar Chelsea dan kalau bisa, menurut kalian, berapa lama, Potter bakal bertahan di Chelsea? Silahkan tulis di kolom komen ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalam. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya, Bro ya.